Terus gumuk kuwi Mas. Ya. Ini pemirsa, saya dan juga Kang Nurul dan juga teman-teman ini masuk ke Gumuk Pertapan. Gumuk Pertapan itu dulu untuk pertapaan para sesepuh-sepuh winasis ini ada di Gumuk Pertapan ini. Dan kalau nggak salah di sinilah dan juga Mbah Yai Umat Bumbu juga bertapa di di Gumuk ini, Suroloyo ini. Oke, jadi tempatnya berbeda, oke, dengan tempatnya berbeda tadi, bisa puncaknya, tapi ternyata pertapannya di sini, oke. Pertapannya. Oh iya. Ya, tapi pernah sih Mbak. Dulu kan tidak seperti itu, jadi nek tergampang mungkin pemanu ya arah Brono. Nah kan bahkan anak kono ki pas betapa ya anak kono kan gak ngerti, wong kan gak ngerti Bang. Gak ngerti tapi pas enak-enak kono ku arep diuyui barang ngomong gitu. Ya enggak kelihatan toh Mas lek wis mungkin apa itu kan medani kan ya enggak paham ya. Jadi cara ibaratnya iku mangke pertopo enek kono ku mungkin ora paham kan komo hilang apa piye apa tidak dilihatkan oleh manusia biasa mungkin. Oke, pemirsa dimanapun Anda, saya dan juga Kang Nurul Buhan, Jazil dan juga teman-teman kru yang lain. Ini saya sekarang sudah berada di pertapaan Gumuk Pertapaan Suroloyo. Oke pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa disinilah ternyata pertapaan piantun yang winasis ya Pak ya. Di sini ternyata tidak di gunungnya, di padi gunungnya yang ada tugunya tadi enggak, tapi di gumuk sini. Coba Kang Nurul tolong diceritakan tentang pertapan Gumuk Suroloyo ini. Ya, pertapan Gumuk Suroloyo ini dulu sering sekali para winasis, orang sesepuh yang terdahulu itu sering mengunjungi ke sini. Biasanya pada malam-malam suro.
biasanya. Ya tujuannya itu mendekatkan diri kepada yang kuasa dengan cara bertafakur di sini. Para Jawa apa cara basa Jawane nyapa? Topo broto lan sak pinunggalane. Lah itu di sini. Jadi dulu memang secara kita tidak membahas masalah batiniah dan lain sebagainya, tapi kita melihat seperti ini, hamparannya memang seperti ini. Nah, hamparan memang seperti ini, tapi biasanya kalau orang-orang dahulu mau ada ritual atau mau topo dan lain sebagainya, mungkin ada cara-cara khusus. Nah, cara-cara khusus tersebut mungkin diketahui oleh orang-orang yang terdahulu. Saya sendiri tidak akan menjelaskan masalah itu, soalnya saya kurang bisa untuk menjelaskan ke arah situ kan. Oke. Terus kan dulu Mbah Yai Umar Tumbu kan juga bertapa di sini. Iya. Juga di sini juga. Ya berarti tempatnya di sini juga. Iya, tempatnya di sini juga. Jadi waktu dulu mungkin 9 berapa ya? Mungkin 90-an. Tahunnya mungkin 90-an. Lebih dikit kali. Mungkin ya lebih dikit, mungkin saya pasnya kurang hafal, soalnya pada waktu itu saya juga masih ndablek. Jadi kayak ya, tapi ya sering juga ke sini. Untuk simbahnya. Jadi Mbah Yai Umar Tumbu itu dulu juga ada di sini. Itu bersama Mbah Ki Arifin ya? Iya, Pak Arifin, juga almarhum Bapak. Oh ya, Pak Ahmadi. Iya. Oh iya. Jadi semua yang hormat yang bertapa di sini, tempatnya semua di sini berarti. Iya, di sini. Ya, biasanya pas malam, waktu malam rata-rata pada waktu itu adalah malam hari, biasanya Mbah Yai Umar Tumbu itu biasanya sekitar jam 12 ke atas, Mas. Kang itu ke sini. Jadi jam 12 ke atas rata-rata malam itu ke sini. Sampai waktu subuh. Hampir subuh baru kembali. Iya. Ke Pringapus itu. Iya. Oke, terus gini, Kang. Berarti simbah dulu berarti juga di sini. Katanya yang 40 hari 40 malam hanya makan kunir. Berarti tempatnya juga di sini. Iya, di sini. Jadi untuk almarhum Simbah Jogo, Mbah Jogoboyo atau Mbah Jasmo dulu juga ada. Tapi hanya tempatnya kalau secara kasat mata saya tidak tahu mengetahui. Tapi untuk secara fisik ya seperti ini. Hanya biasa hamparan seperti ini. Jadi enggak kelihatan memang kayak pertapan di gitu enggak ya? Enggak. Ya seperti ini. Jadi hamparan seperti ini. Dulu kan sebelum ada ditanami. Ya sekarang kan sudah produktif. Sudah produktif, ditanami ketela, ditanami pohon-pohon pinus, ditanami kayu sengon. Nah, itu tempatnya luas kan. Jadi hamparannya hanya rumput saja. Hanya rumput saja kan. Sekarang kan sudah diproduktif, walaupun ini adalah tanah milik negara juga di sini. Oh iya. Ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya, dimanfaatkan oleh masyarakat, alhamdulillah. Tapi ya begitu, ini masih kosong juga yang tempat sini. Oh iya, tempat sini. Oke, pemirsa, walaupun ini di kanan kiri sudah ditanami apa itu namanya? Ketela, tapi khusus di tempat pertapaan yang dulu untuk pertapaan pianton yang winasis ini masih tidak ditanami, hanya tumbuh pohon-pohon seperti ini begitu. Terus pohon pinus ini enggak di tengah, tapi hanya di pinggir-pinggir saja gitu. Ini maksudnya ya menghargai apa itu namanya, pianton kang sama rumen kang pernah di sini. Dia menghormati, memang pianton sepuh itulah yang memang kayak Mbah Umar Tumbu, kayak Pak Ahmadi dan seterusnya. Ini memang pianton yang apa itu namanya bisa
menjadi contoh, ya, menjadi contoh oleh jamaahnya begitu loh. Contoh seperti Mbah Umar Tumbu, walaupun beliaunya sudah berpulang ke rahmatullah, tetap jasa-jasa beliau tetap kita junjung tinggi, bahkan kita ikuti apa yang telah beliau sampaikan pada waktu itu gitu loh. Bahkan di sini kan di sini kan juga apa itu juga terkenal akan fenomenanya jago Suroloyo. Oh iya ya. Jago Suroloyo juga itu dikarenakan rata-rata mereka yang suka akan jago, pelihara jago dan lain sebagainya, itu ngambil katanya jari ini mana ya, jari ini. Berarti apa jeneng aku saya dengar kabar itu jago Suroloyo ke Jali apa Wido ya tahu Wido kan almarhum Pak Ahmadi yang dulu pernah tanya sebelum beliaunya meninggal tuh wafat, kan saya tanya kepada beliaunya bahwa di jago Suroloyo itu katanya jagonya Wido gitu. Terus bahkan zaman dulu itu kadang-kadang ke rumah ke rumah-rumah itu bercampur dengan apa itu dengan ayam kampung iya kan. Jadi ayam ya mungkin juga dianggap mistik atau gimana itu tinggal kita sikapi bagaimana. Sing seneng yo ora apa-apa, tapi itu ada di lingkungan sini kan. Jadi ya rata-rata widu yang namanya jago Suroloyo itu rata-rata widu kematus. Oh, nah, widu kematus piye to bentuke? Nah, mungkin teman-teman para pecinta ayam mungkin paham widu kematus itu seperti apa, itu mungkin paham. Tapi sampai sekarang mungkin jago Suroloyo itu masih ada mungkin. Masih ada. Ya. Tapi biasanya muncul gini. Nah, biasanya ini sekalian biar pemirsa mengetahui. Biasanya rata-rata munculnya si jago Suroloyo itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Jadi biasanya ke arah sana kan tempatnya penduduk ya. Jadi sini kan juga jauh dari penduduk. Rumahnya ada di sana. Itu biasanya munculnya si jago Suroloyo itu pada waktu maghrib. Arep maghrib ngadepi maghrib ngono kayak lagi muncul. Iya. Tapi ya hanya satu apa mungkin kelihatannya hanya satu apa ada yang lain gitu. Yang jago yang jenenge jago ki ya siji. Jago ki siji, tetep siji jago. Iya, kan secara kasat mata, secara zahir kan wis zaman biyen kok saya kan tuwek bayat ya. Tapi kan sih pancet bae seperti itu. Jadi si jago itu sebenarnya itu saya sendiri juga pernah melihat. Mergane aku mbiyen ya pas wayah isih nom-nom isih seneng. Saiki apa wis tuwek apa urung kan ora ngerti to. Dadi pas waktu mbiyen ki ya sik seneng apa ngingu yang namanya jago, ayam Bangkok dan lain sebagainya. Seneng sebelum saya menikah itu di rumah juga memelihara. Nah itu pada waktu sore saya sendiri, wah lah iki jagone sapa kok ada di sini, saya seperti itu. Jagonya bagus jagonya. Tapi agak kecil lah, pokoknya ukurannya sekitar 6 sampai 7 lah, sekitar itu 6-7. 6-7 lah, ya umum nggo aduan dan lain sebagainya. 6-7 sekitar itu. Cilik dur apa gede? Yang beda itu apanya, cara yang beda dari jago-jago yang lain? Jagonya lain. Itu biasanya kalau kita masukkan ke kandang ini enggak gelem. Ya wis, ya tidak ada beda dengan jago yang lain, itu enggak beda. Tapi hanya ketika temannya sekandang nang kandange niku kalih ngono to. Iya. Bahkan pada waktu itu tapi biasanya yang kena eneng turunane iku mau kan biasanya
yang namanya babon lah jenenge jago kan ya jago golek babon to kan nah jago golek babon nah akhirnya kawin akhirnya menurunkan anak bibit yang namanya dari jago dari Suralaya gitu. Ini biasanya galak kan jago nih. Jago nih galak tukang mangani sing cilik-cilik. Jago nih galak tur nek didu ya menangan biasanya ngono. Jarene. Oke. Terus Kang, apa itu namanya? Kembali ke pertapan ya Kang. Kembali ke pertapan. Tuh ibaratnya juru kunci ya kan enak ya. Pelawangan. Nah nanti kita akan berkunjung ke tempat beliaunya. Iya. Jadi kita selepas ini kita akan berkunjung ke para bini sepuh yang ada di sini sekaligus juga juru kunci yang bertempat tinggal di sana di Pakai Saji yang sepuh itu sudah tidak ada. Tapi yang penerusnya masih ada juga. Tapi opo wis cara ibaratnya wis dibaiat untuk ke arah sini apa belum saya sendiri kurang paham. Tadi yang kita ulas nanti para sesepuhnya saja. Tadi nanti kalau bisa ya kita berkunjung ke sana. Apabila nanti pas tidak ada di rumah ya kita ke tempat sesepuh yang lain. Ya. Itu saja pemirsa dimanapun Anda cangkruan tombol stres pada saat ini saya dan juga Kang Nurul Burhan dan juga teman-temanku yang lain ini menguak misteri yang ada di Gunung Suralaya. Sampai di sini dulu, nanti saya dan juga Kang Nurul dan teman-teman yang lain akan berkunjung dan juga mungkin saya ke tempat lain yaitu ke Gunung Lumut. Gunung Lumut. Oke. Terima kasih guys. Pemirsa dimanapun Anda, saya sekarang dan juga Kang Nurul mau ke Gunung Lumut.